warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Untuk kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang bab khotir dalam kitab Minhajul Abidin. Langsung kita mulai ya. Jadi teman-teman, bisikan atau khotir yang datang dari sisi Allah Ta'ala itu sebagai permulaan yang bisa jadi berbentuk kebaikan, sebagai penghormatan dan untuk menetapkan hujah, tapi bisa jadi berbentuk keburukan, yaitu sebagai cobaan dan fungsi pemberatan dari ujian. Sedangkan bisikan yang datang dari malaikat pembawa ilham itu berbentuk kebajikan, sebab malaikat itu adalah pemberi nasihat dan ia diutus oleh Allah memang untuk menuntun ke jalan yang baik. Adapun bisikan yang datang dari sisi setan pasti isinya buruk, menyesatkan dan menggelincirkan. Namun bisa jadi pula bisikan itu awalnya memang muncul dari bentuk yang baik sebagai sarana untuk menipu dan untuk menyesatkan korban dengan secara perlahan. Sedangkan yang datang dari sisi hawa nafsu itu berupa keburukan dan dengan sesuatu yang tidak mengandung kebaikan. Ini sebagai wujud dari pembangkangan dan sikap egois. Sebagaimana kalangan salaf menyebutkan bahwa hawa nafsu itu juga kadang mengajak kepada kebaikan, namun tujuan akhirnya itu tetap saja menjadi sekutu bagi setan. Setelah mengenal bermacam-macam bisikan atau khotir, kini kita perlu memahami 3 soal penting yang mesti direnungkan dalam menyangkut pembagian khotir. Yang pertama itu ada fa'ammal faslul awal, maka ono pun utawi fasal kang dingin, faqala mongko iku ngendika ulama unda sapa pira-pira ulama kita radhiyallahu anhu ida tatkalane arotta ngerpaake sira tak lama ing nyento ngerti sira khatirul khairi ing bisikan kang bagus min khotiri sarri saking bisikan ala. Jadi sangatlah penting untuk mengetahui secara umum perbedaan antara keinginan baik dengan keinginan buruk. Kemudian yang kedua, wa ammal faslu tsani lan ono pun utawi fasal kang kaping pindho, faqala maka dawuh ulama unda sapa ulama kita ida tatkalane karep sira arotta ing nyento tufarriqo beda-beda ake sira baina khotiri sarri ing dalem antarane bisikan kang ala yakunu kang ono khotir sarri min kibali syaitoni iku tetep saking arahe syaiton, wa baina khotiri sarri lan ing antarane bisikan kang ala yakunu kang ono bisikan ala min kibali iku tetep saking arahe huwan nafsi iku nafsu, au min kibalillahi ta'ala utawa saking arahe Allah Ta'ala. Jadi perlu untuk mengetahui apakah sebuah keinginan buruk itu lahir dari godaan hawa nafsu atau disebabkan oleh bisikan setan. Kemudian mengenal keinginan baik juga perlu diketahui sejak awal, apakah itu berasal dari bisikan Allah atau dari bisikan setan. Seperti itu. Allah bisa direalisasikan, sedangkan kalau berasal dari bisikan setan maka harus ditolak. Prinsip yang sama juga ditetapkan dalam hal keinginan baik yang berasal dari bisikan hawa nafsu. Untuk membedakan antara ide atau keinginan yang baik dengan ide yang buruk, seorang ulama menyarankan untuk menimbang keinginan-keinginan yang muncul dari hati, di mana ada 3 timbangan. Timbangan yang pertama adalah syariah. Bila keinginan yang terlintas dalam hatimu itu sesuai dengan tuntutan agama, berarti itu baik. Namun bila berlawanan dengan tuntutan yang hak atau berstatus subhat atau meragukan, maka itu berarti buruk. Akan tetapi jika masih belum jelas bagimu dengan menggunakan timbangan ini,
beralihlah kepada teladan yang ditunjukkan oleh para alim yang pernah hidup di masa lalu atau salafus saleh. Apabila ada contohnya dari mereka, maka ide atau bisikan itu berarti baik. Dan sebaliknya, jika berlawanan dengan contoh dari orang-orang soleh tersebut, maka itu adalah hal yang buruk. Kemudian, apabila masih belum jelas juga bagimu dengan timbangan ini, tawarkan saja kepada hawa nafsu, lalu lihatlah bagaimana reaksinya. Bila mana nafsumu tidak suka, berarti bisikan itu baik. Tetapi bila nafsumu cenderung kepadanya secara insting lahiriah, maka itu buruk. Sebab nafsu itu benar-benar menyuruh kepada keburukan dan pada asalnya tidak cenderung dengan kebaikan. Dengan menggunakan ketiga timbangan tersebut akan jelas bagimu perbedaan antara bisikan baik dari bisikan buruk, dan hanya Allah Ta'ala yang memberikan hidayah. Dengan anugerahnya, sesungguhnya dia adalah zat yang maha pemurah lagi maha pengasih. Seorang ulama mengatakan, untuk mengetahui apakah sebuah bisikan buruk yang muncul di hatimu itu berasal dari Allah atau berasal dari bisikan setan, atau juga berasal dari hawa nafsu kita, maka itu juga harus diuji dalam 3 timbangan. Yang pertama itu, bila bisikan itu tertanam kuat sekali, maka itu berarti datang dari Allah Ta'ala. Tapi jika bisikan itu timbul tenggelam dan labil, maka ketahuilah bahwa itu berasal dari sisi setan. Ada seseorang saleh yang mengungkapkan bahwa perumpamaan hawa nafsu itu bagaikan harimau. Bila sudah menyerang lawannya, ia pantang berpaling kecuali karena mendapatkan perlawanan sengit atau memang kalah telak. Atau seperti tentara bayaran yang berperang karena uang, ia juga tidak berpaling kecuali terbunuh. Sedangkan setan itu diibaratkan binatang serigala. Bila engkau mengusirnya dari satu sisi, maka ia akan masuk dari sisi lainnya. Timbangan yang kedua adalah apabila bisikan tersebut menggiring suatu perbuatan dosa yang engkau lakukan, maka itu datang dari Allah Ta'ala sebagai penghinaan dan hukum berupa dampak buruk dari dosa itu. Allah Ta'ala telah berfirman bahwa kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal orang balik, rona nanging ala qulubihim ing atas pira-pira atine alladhi ma opo ma barang kanu ingkang ono iku yaksibuna ngelakoni sapa ma. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Syekh Al-Imam juga berkata, demikianlah dosa-dosa itu menyebabkan kerasnya hati. Awalnya adalah bisikan, kemudian menyebabkan hati menjadi keras dan tertutup. Tetapi jika bisikan itu buruk muncul sedari awal, bukan setelah dosa yang telah engkau lakukan, berarti itu datang dari sisi setan. Inilah yang kebanyakan terjadi, sebab ia mulai dengan mengajak kepada keburukan, lalu mengarahkan pada kesesatan dalam semua hal. Kemudian yang ketiga adalah, jika bisikan buruk itu tidak melemah dan tidak berkurang, meski engkau sudah berzikir kepada Allah, maka berarti bisikan tersebut datang dari hawa nafsu. Akan tetapi jika bisikan itu melemah dan berkurang setelah engkau mengingat Allah, maka berarti bisikan itu datang dari sisi setan, seperti yang disebutkan dalam firman Allah, min syarril waswasil khannas, min syarri saking alane syaiton al waswasi kang banget olehe al khannasi kang hale mundur, dari kejahatan atau bisikan setan yang bisa tersembunyi. An-Nas ayat 4. Sesungguhnya setan itu bercolok di dalam hati, namun apabila disebut nama Allah, ia akan bersembunyi. Akan tetapi jika hati lalai, maka ia akan membisikkan kejahatan kembali. Apabila engkau ingin mengetahui apakah sebuah bisikan hati itu berasal dari Allah Ta'ala atau malaikat, maka lihatlah hal ini dari 3 segi.
dari 3 segi ya. Yang pertama, itu apabila bisikan itu terkesan kuat dan teratur, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika terlihat timbul tenggelam, maka bisikan itu datang dari malaikat. Sebab mulhim itu bertindak sebagai penasihat yang mengarahkanmu pada kebaikan dan menawarkan nasihat. Adapun kepadamu, ia masuk ke dalam dirimu dari berbagai arah. Jika bisikan itu datang setelah melakukan ibadah dan latihan spiritual secara keras atau jihad dan usaha secara sungguh-sungguh, maka itu berarti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulaha." Walladzi utawi wong kang pada nemen-nemen nih jahadu agama ingsun fihi ing dalam agama iku lanah diyannahum nyak teni bakal nuduhake ingsun subulaha ing piro-piro dalan ingsun. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, maka benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Al-Ankabut ayat 69. Dan adapun firman-Nya, walladzina tadau zadahum huda. Walladzi utawi wong kang pada olehe ihtadau pituduhe alladzi iku zadahum nambahi Allah ing alladzi hudan ing pituduh. Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah itu menambah petunjuk kepada mereka. Surat Muhammad ayat 17. Dan jika itu terjadi di awal, maka biasanya datang dari malaikat. Kemudian yang ketiga, wa ammal faslu tsalis utawi ana pun fasal kang kaping 3 itu jika bisikan tersebut menyangkut persoalan usul atau pokok agama dan amalan batin, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika menyangkut permasalahan cabang-cabang agama dan amalan lahiriah atau zahir, maka kebanyakan berasal dari malaikat. Sebab seperti dikemukakan banyak ulama, malaikat itu tidak mengetahui isi batin seorang hambanya. Kemudian mengenali tipu daya setan. Adapun 2 metode besar untuk mengenali tipu daya setan. Yang pertama, bila setan membisikkan hal-hal yang baik ke dalam hati kita, tujuannya adalah untuk memperdayakan kita, lalu akan menjerumuskan secara perlahan untuk melakukan suatu keburukan. Guru kami mengatakan, apabila engkau merasa senang untuk mengikuti bisikan itu dan tidak ada rasa takut dalam melakukannya, serta engkau terburu-buru dan tidak berhati-hati dalam melakukannya, tidak khawatir dengan akibat akhirnya, maka ketahuilah bahwa itu datang dari sisi setan. Maka jauhilah. Akan tetapi jika engkau mendapatkan dalam dirimu hal yang sebaliknya, misalnya ada perasaan takut dan tidak senang dalam melakukannya, kemudian berhati-hati serta tidak terburu-buru, khawatir dan tidak merasa aman, mengetahui akibatnya, maka ketahuilah bahwa itu datangnya dari sisi Allah Ta'ala atau juga bisa dari sisi malaikat. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu bersabda, al-jalatu utawi kesusu minasyaitoni saking syaiton illa angin fi khamsati ing dalam 5 mawadi'a piro-piro panggonane taswijil pikri ngerapikake perawan ida adrokat tatkalane wis manjing bale sopo pikri wa koto itaini lan nyaur utang ida wajaba tatkalane wis tetep wa tajhizil mayiti lan mula saro mayit ida mata tatkalane wis mati kiro soifi lan nyuguhi tamu ida tazala tatkalane wis liren-liren saif wa taubati lan taubat minat tanbi saking dosa ida adnaba tatkalane wis ngelakoni dosa
ing abad. Jadi sikap tergesa-gesa itu berasal dari setan, kecuali dalam 5 perkara. Yang pertama itu menikahkan anak gadis apabila sudah balik, sudah dewasa. Yang kedua itu membayar hutang apabila telah jatuh temponya. Yang ketiga itu menyelenggarakan prosesi pengurusan jenazah apabila seseorang telah dinyatakan meninggal dunia. Yang keempat itu menjamu tamu apabila ia berkunjung sesuai haknya. Yang kelima, bertobat dari dosa apabila telah melakukan perbuatan dosa. Adapun mengenai rasa takut seorang hamba, Allah harus merasa prihatin dalam hatinya. Apakah dia dapat melaksanakannya dengan baik semua perintah Allah atau tidak. Sedangkan mengenai qada atau keputusan Allah, dia harus merasa yakin bahwa keputusan itu sangat baik baginya. Seorang hamba juga harus senantiasa mempunyai harapan akan memperoleh balasan di akhirat atas amalan-amalan yang ia kerjakan di dunia. Ketiga hal ini merupakan hal mendasar dan sangat penting untuk diketahui oleh seorang hamba. Ide dan bisikan yang terlintas di hati harus dipahami dengan baik agar kita bisa mengetahui detail pembagian dan perbedaan antara bisikan-bisikan itu. Sebab ini termasuk ilmu yang tinggi, rahasia, dan juga sangat mulia. Yang kedua, dengan mengenali tujuan tingkatan siasat dan tipu daya setan yang digunakan untuk menjerat manusia. Yang pertama itu dengan cara mencegah sang hamba mengerjakan amal ibadah. Apabila sang hamba dilindungi oleh Allah SWT dan menolak bujukan setan itu dengan mengatakan, aku sangat membutuhkan amal baik sebab aku harus membawa bekal dari dunia yang fana ini untuk menuju akhirat yang abadi. Maka setan itu akan melanjutkannya dengan cara yang kedua, yaitu dengan membisikkan kepada sang hamba untuk menunda-nunda mengerjakan amal ibadahnya. Apabila si hamba dilindungi oleh Allah dan menolak bisikan itu dengan mengatakan, ajalku tidak berada di tanganku, maka aku tidak akan menunda-nunda amal ibadahku hari ini untuk esok hari. Jika aku menunda amalan hari ini untuk esok, maka kapan aku akan mengerjakan amalan esok harinya? Sebab setiap hari itu ada amalannya. Maka setan akan melanjutkan dengan menggunakan cara yang ketiga, yaitu mengajurkan kepada si hamba untuk tergesa-gesa dalam mengerjakan amal ibadah. Ia membisikkan, tergesa-gesahlah agar engkau cepat-cepat terbebas dari ini dan itu. Apabila Allah itu melindungi si hamba dan ia menolaknya dengan mengatakan, amal yang sedikit tetapi sempurna adalah lebih baik dari amal yang banyak tapi kurang sempurna. Maka setan akan melanjutkan dengan menggunakan cara yang keempat, yaitu setan membisikkan kepada sang hamba untuk mengerjakan ibadahnya sebagus mungkin agar orang-orang tahu bahwa ia seorang ahli ibadah. Apabila Allah melindungi si hamba dan ia menolak bisikan itu dengan mengatakan, apa perlunya aku beramal untuk dilihat manusia? Tidakkah cukup bagiku penglihatan Allah Ta'ala? Maka setan akan melanjutkannya dengan menggunakan cara yang kelima, yaitu setan ingin menjerumuskan sang hamba pada perbuatan ujub, yaitu mengagumi amal sendiri dengan mengatakan, betapa hebatnya engkau dan betapa semangatnya engkau dalam beramal ibadah. Apabila Allah Ta'ala melindungi si hamba yang kemudian menolak pujian itu dengan mengatakan, anugerah itu milik Allah yang diberikan kepadaku, dialah yang menentukannya kepadaku dengan taufiknya dan menjadikan amalku memiliki nilai yang besar. Kalau bukan karena anugerahnya, maka apalah nilai amal ini di samping nikmat Allah Ta'ala yang telah diberikan kepadaku, juga di samping kedurhakaanku kepadanya. Maka setan pun akan melanjutkannya dengan menggunakan cara yang keenam, yaitu di mana ini cara yang paling dahsyat yang tidak banyak diketahui oleh orang kecuali yang memiliki hikmah. Setan mengatakan kepada seorang hamba, bersungguh-sungguhlah engkau beramal ibadah dengan rahasia, karena Allah lah yang menampakkan ibadah dan ketaatanmu itu ke masyarakat, dan itu akan membuatmu dikenal banyak orang. Setan mengatakan demikian agar si hamba merasa riya, manakala Allah Ta'ala melindungi hamba itu dan ia menolak tipu daya setan dengan mengatakan, hai makhluk terlaknat, sampai saat ini engkau telah mendatangi aku dari berbagai sisi yang akan merusak amalku, dan sekarang
engkau mendatangi aku dari sisi yang sepertinya baik padahal maksudnya merusak. Aku ini hanyalah hamba Allah dan dia adalah majikanku. Apabila ia berkehendak, maka amal ibadahku akan ditempatkannya atau disembunyikannya. Jika berkehendak, ia akan menjadikanku sebagai orang yang terpandang atau sebagai yang hina. Dan itu bergantung kepadanya semata. Aku tidak peduli apakah hal ini ditampakkan pada manusia atau tidak ditampakkan, sebab tidak ada kekuasaan apa-apa di tangan mereka. Maka setan akan melanjutkannya dengan menggunakan cara yang terakhir, yaitu cara yang ketujuh. Wahai manusia, janganlah engkau menyusahkan diri dengan melakukan amal ibadah seperti itu, sebab jika Allah telah menetapkan engkau sebagai orang yang bahagia di alam akhirat kelak, maka engkau meninggalkan ibadah pun tidak berpengaruh apa-apa. Engkau tetap akan menjadi orang yang berbahagia. Dan sebaliknya, jika engkau telah ditetapkan olehnya sebagai orang yang celaka, tidak ada gunanya engkau beramal ibadah, karena engkau tetap akan celaka di akhirat nanti. Karena semuanya telah ditetapkan takdirnya oleh Allah, maka berbuat baik atau burukmu tidak berpengaruh apa-apa terhadap nasibmu di akhirat kelak. Apabila si hamba dilindungi oleh Allah dan ia menolak pujukan setan itu dengan mengatakan, aku hanyalah seorang hamba dan hamba itu harus menjalankan perintah untuk menyembahnya, sedangkan Allah itu lebih tahu mengenai rububiyahnya. Dia dapat menghukumi siapa saja yang dia kehendak dan dapat melakukan apa saja yang ia inginkan. Dan bagaimanapun juga, beramal itu lebih bermanfaat bagiku, sebab jika aku diciptakan bahagia, maka aku tetap membutuhkannya untuk menyempurnakan pahalaku. Dan jika aku celaka, maka aku tetap membutuhkannya agar aku tidak menyesali diriku nantinya, karena Allah tidak akan mencelakakan dan menyiksaku lantaran aku taat kepadanya. Kalaupun aku dimasukkan ke dalam neraka karena ketaatanku, maka itu lebih aku sukai daripada aku dimasukkan ke dalamnya karena perbuatan durhaka yang telah aku lakukan. Namun, bagaimana bisa demikian, sedangkan janjinya adalah tepat dan firman-Nya adalah benar. Dia telah menjanjikan balasan pahala bagi hamba-hambanya yang taat. Maka siapa saja yang menjumpai Allah Ta'ala dalam keadaan berfirman dan taat, ia sama sekali tidak akan dimasukkan ke dalam neraka dan malah akan dimasukkan ke dalam surga. Bukan karena ia atau hamba itu berhak mendapatkan surga lantaran amal yang dikerjakannya, akan tetapi karena janji Allah yang maha tinggi lagi maha suci itu benar. Kelak orang-orang yang berbahagia ia akan mengatakan, alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dahu, utawi sekabehe puji iku lillahi Gusti Allah alladzi kang gawe temen shadaqana dia Allah ing kita wa'dahu ing janjine Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya. As-Zumar ayat 74. Kemudian ada godaan keempat, yaitu hawa nafsu. Kemudian hendaknya engkau, wahai para penempuh jalan ibadah, berhati-hatilah terhadap nafsu yang senantiasa mengajakmu kepada segala bentuk hal keburukan. Ia merupakan musuh paling berbahaya bagimu. Bencana yang diakibatkan olehnya akan sangat menyulitkan hidupmu. Itu semua disebabkan karena dua alasan. Untuk yang pertama, nafsu itu seperti pencuri dan perampok di dalam rumah Anda sendiri. Sangat dan berat melindungi dirimu dari musuh yang seperti itu, yang bersembunyi dalam dirimu sendiri. Untuk yang kedua, itu alasannya nafsu itu merupakan musuh yang dicintai. Manusia itu umumnya tertutup matanya terhadap aib yang terdapat dalam diri orang yang dia cintai. Manfaat takwa. Ya, untuk manfaat yang pertama itu adalah pujian dan sanjungan kepada orang-orang yang bertakwa. Jika kalian bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Yang kedua yaitu mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari musuh. Jika kalian bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan bagi kalian. Untuk yang ketiga yaitu mendapatkan dukungan dan kemenangan. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Yang keempat itu diselamatkan dari kesulitan-kesulitan dan diberi rezeki yang halal. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Surat At-Talaq ayat 2-3. Yang kelima, diperbaiki amalnya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagi kalian amal-amal kalian. Yang keenam itu adalah mendapatkan pengampunan dari dosa dan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Al-Ahzab ayat 71. Ketujuh, dicintai oleh Allah. Jadi sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. At-Taubah ayat 4. Yang kedelapan, diterimanya amalnya. Sesungguhnya Allah akan menerima atau korban dari orang-orang yang bertakwa. Al-Maidah ayat 27. Kesembilan itu mendapatkan kemuliaan dan kehormatan. Jadi sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, ia adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Al-Hujurat ayat 13. Kemudian yang ke-10, mendapatkan kabar gembira di dunia dan akhirat. Jadi orang-orang yang beriman dan mereka yang selalu bertakwa, bagi mereka berita gembira di dalam hidup di dunia dan dalam akhirat. Al-Yunus ayat 63-64. Yang ke-11 itu selamat dari api neraka. Jadi kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Maryam ayat 72. Kemudian yang ke-12 mendapatkan anugerah kehidupan yang kekal di dalam surga. Jadi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, khusus yang berkenaan dengan soal ibadah, itu ada 3 keuntungan yang bakal didapatkan oleh orang yang bertakwa. Yang pertama itu mendapatkan taufik dan bantuan dari Allah, dan hal ini hanya diberikan kepada para ahli ibadah yang bertakwa penuh padanya. Kemudian niscaya Allah memperbaiki bagi kalian amal-amal kalian. Al-Ahzab ayat 71. Yang ketiga itu diterima amalnya, dan ibadah itu bertumpu pada ketiga perkara tersebut. Pertama-tama memperoleh taufik agar ia dapat beramal, kemudian memperbaiki kekurangan-kekurangannya sehingga menjadi lebih sempurna, dan yang terakhir setelah itu diterima apabila telah sempurna. Kata at-taqwa berasal dari kata Arab al-wikayah yang artinya melindungi atau menjaga. Kata takwa di dalam Al-Quran dipergunakan untuk menyatakan 3 hal. Yang pertama, takut dan segan akan sesuatu. Kemudian yang kedua, taat dan ibadah. Yang ketiga itu membersihkan hati dari dosa-dosa. Kalangan ulama mengungkapkan ada 3 tingkatan takwa. Untuk yang pertama, takwa dari perbuatan syirik, takwa dari perbuatan bid'ah, dan takwa dari perbuatan dosa. Allah SWT menyebutkan 3 tingkatan, yaitu tauhid sebagai lawan dari syirik, kemudian sunnah sebagai lawan dari bid'ah, dan taat dan perbuatan kebajikan sebagai lawan dari dosa. Lalu bagaimana bisa mengadopsi sifat takwa itu ke dalam diri kita dan membawa nafsu kita ke jalan takwa tersebut? Dalam soal nafsu ini, bila nafsu itu memprovokasi engkau untuk berbuat dosa, maka engkau harus dapat mengontrolnya sekuat mungkin agar dirimu itu jauh dari maksiat. Adapun dalam kitab ini hanya menyebutkan dan membahas 5 anggota tubuh saja untuk dilindungi dari perbuatan dosa. Anggota tubuh yang harus dilindungi dari dosa, siapa yang ingin bertakwa kepada Allah, hendaknya ia memperhatikan 5 anggota tubuhnya, sebab kelimanya merupakan media bagi perbuatan baik dan juga buruk. Kelima anggota tubuh ini adalah mata, kemudian telinga, lidah, hati, dan juga perut. Kita harus berusaha keras untuk melindungi kelima anggota itu selama hal yang bisa mendatangkan bahaya pada agama, seperti maksiat, kemudian sesuatu yang haram, hal-hal yang tidak berguna, serta berlebihan. Menahan atau menurunkan pandangan itu bisa mensucikan hati mereka, seperti zakat yang bermakna mensucikan harta. Kemudian menahan pandangan itu juga bisa menyebabkan bertambahnya perbuatan baik bagi kita semua. Ya mungkin cukup itu
yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.